Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits. Kita akan memasuki minggu yang sangat luar biasa. Setelah di minggu kemarin kita melewati masa-masa badai dalam finance atau dalam trading kita. Banyak sekali berita ekonomi yang terjadi pada minggu yang lalu. Ya, inilah yang menjadi alasan kenapa pada minggu yang lalu badai terus berlangsung. Dan badai dalam dunia trading akan selalu bergerak setiap hari karena ya begitulah dunia trading rekan trader semuanya. Oke rekan trader, bersama saya Maurits, kita akan memulai acara yang sangat luar biasa ini. Saya akan membawakan analisa mingguan kita dari besok tanggal 10 ya, 10 sampai 15 kalau nggak salah. 15 atau 14 kayaknya ya. 10 sampai 14 ya, Juli tahun 2023. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini sedikitnya bisa memberikan sebuah masukan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya dalam minggu depan. Seperti biasa rekan trader, sebelum kita masuk ke analisa mingguan kita akan melihat sedikit apa yang telah terjadi pada minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat pada minggu yang lalu bagaimana kalender ekonomi ini bergerak sangat luar biasa. Rekan trader bisa lihat mulai dari hari Senin ya. Mulai dari hari Senin ada PMI baik itu dari Eropa, Inggris maupun Amerika memberikan dampak yang sangat luar biasa. Setelah itu masuk hari Selasa, pasar agak sedikit mengalami bukan pelemahan tapi stagnan karena hari kemerdekaan Amerika, dan puncaknya itu pada hari Kamis dan hari Jumat. Khusus untuk hari Kamis dini hari pada pukul 1 ada rapat FOMC yang dikeluarkan, di mana statement yang dilakukan oleh Gubernur Central Bank Amerika bahwa pengetatan masih tetap ada terhadap kenaikan suku bunga. Ini yang menjadi dampak bagaimana dolar bisa berbalik arah ya. Nah itu dia. Dan diikuti juga dengan klaim pengangguran, indeks manajer pembelian PMI, dan terakhir lowongan pekerjaan YLTS. Nah ini yang merupakan berita yang harap dilihat oleh kita semuanya. Dan ditutup pada hari Jumat. Hari Jumat kabar yang sangat luar biasa. Di sana ada rata-rata pendapatan per jam, non-farm payroll, dan tingkat pengangguran. Ini yang menjadi landasan bagaimana pergerakan pasar sangat dinamis. Oleh karena itu kita coba lihat langsung ke platform bagaimanakah pola pergerakan pasar pada platform rekan trader, seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Saya sudah bilang bahwa permulaan minggu indeks dolar Amerika ini dia naik dengan signifikan, akan tetapi kembali lagi saya bilang bahwa hati-hati di hari Kamis, karena hari Kamis itu ada rapat FOMC di sana, dan kenyataan terjadi seperti yang telah saya bilang rekan trader, di mana dari 103 sempat dia turun, jatuh bangun kembali lagi ke area 101.919 ya. Bagaimanakah euro uncle saham dolar? Euro uncle saham dolar telah saya bilang bahwa euro uncle saham dolar ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, terutama saya bilang hati-hati kenaikan karena di awal minggu kita bisa lihat awal minggu sempat naik ya, sempat naik dia di 1.09 ya, sempat 1.09 dia turun sampai level 1.08. Tapi setelah FOMC dikeluarkan, bagaimana pelemahan yang terjadi pada dolar memberikan efek yang signifikan terhadap euro USD, sehingga euro USD kembali lagi ke level 1.097. Ini adalah nilai yang sangat luar biasa. Begitupun juga di pound sterling. Kalau pound sterling kita sudah lihat bahwa pound sterling rekan trader mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Jelas sekali bahwa pound sterling menerima manfaat dari pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika ya. Hal ini juga didukung karena aktivitas manufaktur yang lemah dan data pasar tenaga kerja Amerika, serta keraguan tentang kelanjutan sikap hawkish. Ya, ini keraguan sikap hawkish ini yang memberikan tekanan terhadap dolar Amerika.
ya. Walaupun memang ada tendensi bahwa akan terjadi kenaikan 2 kali lagi sampai akhir tahun ini ya. Oleh karena itu dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini, bagaimana pound sterling, Uncle Sam dolar bisa naik sampai level yang paling tertingginya di seputaran 1.28514 ya. Sedangkan gold, rekan trader, gold kalau kita lihat secara saksama rekan trader, gold ini sempat memang dia keluar dari level 1920 ya. Dia turun sampai 1902, tapi di hari terakhir minggu kemarin dia meledak lagi menembus level 1933 dan dia ditutup di sekitaran 1925, di atas 1920. Dan kalau kita lihat tendensi yang terjadi pada gold ini, kalau kita lihat secara garis besar gold ini dia masih, kalau saya lihat tendensinya, tendensi pada gold ini dia benar-benar masih sideways dalam hal ini. Dia masih melihat pergerakan yang pasti seperti kayak gimana ya. Apakah dia akan kembali naik lagi menuju ke 1950 ya dan menuju 2000, atau dia bisa turun lagi sampai ke di bawah 1900. Kita akan lihat. Karena kalau kita lihat tendensi kenaikan masih bisa saja dan dia bisa menuju ke 1950, masih bisa rekan trader untuk minggu depan. Oleh karena itu kita akan lihat. Nah, selanjutnya kita lihat masuk di USD Yen Jepang. Kalau kita lihat di USD Yen Jepang rekan trader, apa yang ditunggu-tunggu memang akhirnya terjadi. Karena kalau kita lihat secara garis besar bahwa tendensi dari USD Yen Jepang ini dia sudah berada di titik resisten yang paling tertinggi dan lagi ditunggu sampai kapankah dia akan terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu dengan adanya data-data dari The Fed yang masih ragu-ragu tentang hawkish, inilah yang menjadi penyebab kenapa benar-benar USD Yen Jepang dia bisa turun sampai level seperti yang telah saya bilang di seputaran 142.025. Ini harap diperhatikan. Bagaimanakah rekan trader untuk minggu depan? Untuk minggu depan rekan trader, saya mau bilang bahwa untuk minggu depan yang harap diperhatikan dan merupakan data yang paling penting minggu depan adalah data inflasi dari Amerika yang akan dikeluarkan pada hari Rabu pukul 19.30. Ini adalah data yang benar-benar sangat luar biasa dan ditunggu-tunggu ya oleh para trader, para finance dan lain-lainnya. Ya, oleh karena itu khusus untuk minggu depan setelah minggu kemarin itu kan FOMC dan non-farm payroll, minggu depan judulnya adalah data inflasi. Data inflasi akan dilihat bagaimana pergerakannya. Ada inflasi di Jerman dan ada inflasi di Amerika ya. Ini yang harus dilihat. Selain nanti pada hari Kamis pun juga ada PDB ya dari Inggris ya. Dan hari Kamis masih tetap juga ada klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen ya. Oleh karena itu rekan trader, untuk minggu depan sekali lagi saya bilang hati-hati terhadap apa yang terjadi hari Rabu. Bisa saja ini menjadi landasan terjadi lagi penguatan terhadap dolar Amerika. Bisa saja karena kalau kita lihat secara teknikal pun juga dolar Amerika memang lagi pada jatuh ya setelah kemarin. Oleh karena itu saya bilang bahwa bisa saja anggaplah hari Senin, hari Selasa dia sampai di level support di sini, hari Rabu dia bisa terbang tinggi lagi ya. Apakah dia bisa kembali lagi ke 103 setelah sekarang dia turun di 101? Nah, kita akan lihat. Oke, oleh karena itu harap diperhatikan oleh kita semuanya dan kita akan coba melihat bagaimana arah pergerakan dari indeks dolar Amerika minggu depan. Di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika minggu kemarin, dan dari lingkup yang telah saya kurungkan ini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar tendensi ini masih bearish nih ya. Dan saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dolar Amerika ini kalau menurut saya kalaupun dia mengalami pelemahan ya, dia itu bisa turun sampai di level paling terendah di 101.363. Saya tidak mau bilang di 101.046, tapi 101.363 adalah nilai yang bisa dicapai. Sedangkan bagaimanakah kenaikannya? Kalau kenaikan ya saya bilang bahwa dia akan sampai di 103, dia balik lagi rekan trader. Oleh karena itu rekan trader sekali lagi saya mau kasih sedikit
analisa bahwa untuk minggu depan kemungkinan dia itu akan bergerak di seputaran sini. Nah, inilah ya, taruhlah sekitaran sini. Nah, antara 101.383 sampai 103.044. Ini saya pindahin dulu, ganti dulu warnanya supaya lebih genjreng ya. Nah, kasih warna apa ya? Warnanya aja deh. Nah, itu aja. Oke, ya. Nah, jadi gitulah analisa saya rekan trader. Dan kita bisa lihat tidak tertutup kemungkinan juga dia akan coba turun sampai level yang paling terendah di seputaran sini. Ya. 101.046. Oke, selanjutnya bagaimana ke Euro USD? Untuk Euro USD saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan Euro USD ini dia akan coba naik sampai di level ya. Menurut saya oke lah, orang bilang akan sampai di level sini, tapi menurut saya level paling tertinggi itu ada berada sekitaran 1.10405. Dia keluar dari 1.09 ya, dia naik ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa saya berasumsi bahwa dia itu akan ya, kalau Euro USD kalau menurut analisa saya untuk minggu depan dia masih bisa naik ya, paling maksimal itu di seputaran 1.01405 sampai hati-hati juga bisa saja terjadi pembalikan arah sampai di level paling terendah di 1.08120. Kembali lagi, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi lebih tinggi lagi rekan trader sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini ya, 1.10636. Jadi disitulah level arah dari pergerakan. Kalau saya bilang sih saya lebih tertarik ya, kalau saya lebih tertarik bahwa dia ini akan mencoba naik sampai di level sini. Kalau saya lebih tertarik dia akan coba naik sampai di level sini. Nah, setelah itu sampai di situ pang dia balik arah. Saya bilang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kemungkinan dia bisa turun ini. Itu sama juga kan dengan indeks dolar Amerika di sini. Saya bisa bilang dia bisa turun sampai di 101.386, setelah itu pang dia balik lagi menuju ke 103. Ya. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling kalau kita lihat ya, secara teknikal pun juga kita bisa bilang bahwa pound sterling ini sebenarnya dia udah sampai di level yang paling tertinggi sebenarnya. Dan saya bisa bilang bahwa pound sterling kalaupun dia mau lebih tinggi lagi ya, dia palingan bisa sampai level paling tertinggi itu di 1.29460. Menurut saya lewat itu udah nggak lagi. Malahan bisa lebih kurang lagi malahan dari situ ya. Nah, oke, kita bisa lihat di sini arah pergerakannya dan bagaimanakah apabila terjadi pelemahan. Saya bisa bilang bahwa tidak tutup kemungkinan dia akan jatuh bebas ya sampai di arah sini dulu. Nah, ini oke, saya turunin ini dulu. Nah, 1.26924 atau dia bisa turun lagi ke level paling terendah 1.26308. Jadi pola pergerakan yang terjadi terhadap pound sterling menurut analisa saya itu di sekitaran sini. Nah, ini dia. Antara 1.26308 sampai 1.29460. Ya. Jadi harap diperhatikan ya di level sini. Ya, harap diperhatikan. Bagaimana ke gold rekan trader? Nah, untuk gold rekan trader, kalau menurut analisis saya gold ini dia masih punya tendensi yang masih wait and see menurut saya. Dia bisa saja naik tapi dia juga bisa saja turun. Oleh karena itu menurut analisa saya masih bisa bilang bahwa sangat hati-hati terhadap gold walaupun tendensi naik ini masih bisa saja terjadi bullish. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai ke 1957.1. Nah, disinilah ya. Nah, 1954 dia bisa naik sampai arah situ ya. Itu paling tertinggi menurut saya. Menurut saya paling tertinggi itu sampai di situ ya. Nah, bagaimanakah kalau terjadi pelemahan? Kalau terjadi pelemahan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba balik lagi ke area maksimal pelemahan itu di seputaran, malahan saya bisa bilang dia akan coba balik lagi sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia malahan. Kalau saya bisa bilang bahwa dia akan coba sampai di level paling terendah di sini. Nah, 1906. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa arah pergerakan dari gold pada minggu depan menurut analisa saya dia akan mencoba di sekitaran sini ya sampai di daerah sini. 1906 dan nilai tertingginya itu di 1954. Dia masih bisa naik rekan trader. Malahan dia akan coba-coba naik dulu sampai misalnya tertingginya itu dia akan coba daerah sini.
Nah, 1942 ya, 1942 dia naik kalau dia tidak sampai 1952 masih bisa dicapai. Tapi setelah itu harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali balik lagi sampai level paling terendah di sekitaran 1906. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level sini paling terendah 1800 ya. Ini juga sebenarnya bisa saja terjadi, tapi menurut saya masih terlalu jauh ya. Nah, ini bisa saja terjadi, tapi menurut saya ini terlalu jauh ini. Menurut saya ini masih terlalu jauh nih daerah level sini ya. Oke, selanjutnya untuk USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa minggu depan USD Yen Jepang ini masih meneruskan pelemahan yang terjadi. Saya bisa bilang sekali lagi rekan trader, hati-hati bahwa dia ini tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level 143.414, tapi hati-hati dia bisa turun sampai level paling terendah di 140.629. Oleh karena itu saya coba memberikan sebuah ya masukan arah pergerakan dia selama 1 minggu depan. Menurut saya itu antara 140.629 sampai 143.414. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi. Tapi hati-hati bahwa dia bisa saja akan turun ya di nah ini level sini nih harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kalau dia bisa melewati level 141.351, artinya dia akan turun lagi ke level paling terendah 140, setelah dia naik lagi. Kalaupun dia naik, level yang paling tertinggi itu di seputaran 143.41. Nah, oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita pada saat ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader jangan sungkan-sungkan untuk masuk dan bergabung bersama kami. Ini adalah website resmi kami, Amarket. Saya berharap semoga rekan trader bisa bergabung bersama kami karena kami memberikan sesuatu yang akan dibutuhkan dan selalu dibutuhkan oleh rekan trader semuanya berupa analisa dan lain-lainnya. Tetaplah bersama kami. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita pada minggu depan, minggu yang sangat luar biasa. Biarlah kita sukses ya dalam trading kita di minggu depan. Salam profit Indonesia.